Salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang amat saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita memasuki hari kedua bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Rabiul Awal merupakan bulan ketiga dari kalender Hijriah yang dimulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tetapi apabila kita ingin mengistiqomahkan amaliyah bulan Ramadan, maka bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan ketujuh yang diawali dari bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Dan sering disebut sebagai bulan Ramadan yang ketujuh. Hurufnya ada 9, Rabiul Awal. Huruf Ra, huruf Ba, huruf Ya, Ain, Alif, Lam, Alif yang kedua, kemudian Waw, yang terakhir adalah huruf Lam. Rabiul Awal. Dalam catatan sejarah, Rabiul Awal merupakan bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membicarakan masalah itu, karena yang kita kaji adalah kitab Fadhailus Syuhur, karya monumental dari Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Huruf pertama adalah huruf Ra, di mana musannif, penulis ataupun pengarang kitab ini memaknai huruf Ra ini sebagai Rabithah. Rabithah ini kalau diterjemahkan secara harfiah artinya sama dengan koneksitas. Koneksitas ini menjadi penting karena merupakan bagian tak terpisahkan apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan. Beberapa ayat Al-Quran menyebut tentang itu. Pada kesempatan ini saya ingin menyitir salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada ayat yang ke-200 daripada surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita perlu untuk berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini memperoleh kebahagiaan. Yang pasti akan mendapat kebahagiaan itu ternyata hanya dicantumkan 3 kali di dalam Al-Quran. Qad aflaha. Kalau ada kalimat qad kemudian digabungkan dengan kata kerja bentuk lampau, kalimat fi'il madhi aflaha, itu sudah merupakan satu kepastian. Qad aflaha. Siapa yang pasti bahagia? Al-mu'minun, orang yang beriman. Yang kedua dicantumkan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat yang ke-7. Di situ dikatakan qad aflaha man zakkaha. Orang yang pasti bahagia adalah orang yang menyucikan dirinya. Sementara yang ketiga pada ayat yang ke-19 daripada surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Bedanya antara zakkah dan tazakka itu dilihat dari susunan kalimatnya. Ada bentuk lampau, ada bentuk yang akan datang. Jadi orang yang pasti bahagia itu adalah orang yang sudah, sedang, dan akan membersihkan jiwanya daripada kotoran-kotoran hati. Itu sudah pasti disebut di dalam Al-Quran begitu. Yang sekarang akan kita bicarakan adalah bukan kepastian. Bukan kepastian karena ditandai dengan huruf la'alla. La'allakum tuflihun. Di dalam gramatika bahasa Arab, la'alla ini sifatnya litaroji. Dalam artian satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan tersebut dikabulkan atau tidak dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan bergantung kepada usaha yang dilakukan. Yang harus dilakukan itu sendiri ada 4 bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Yang pertama adalah isbiru, bersabar.
Bersabar itu bukan hanya orang per orang, tetapi semuanya harus bareng-bareng sabarnya. Wasobiru. Yang ketiga warobitu, itulah yang dikatakan sebagai robito. Yang keempat baru takwa. Wattaqullaha. Nah, terakhir dengan kalimat la'allakum tuflihun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalimat ini menjadi menarik karena yang namanya robito itu adalah koneksitas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berbangga-bangga melaksanakan ibadah sholat kalau ternyata hati kita tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka itu. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil musallin. Kecelakaan neraka wail itu adalah disediakan untuk orang yang sholat. Nggak tanggung-tanggung Al-Quran mengatakannya begitu. Tetapi tidak setiap orang yang sholat terancam dengan neraka wail, tidak. Yang terancam dengan neraka wail adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang pada saat melaksanakan ibadah sholat hatinya lalai, hatinya lupa. Artinya hatinya tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih keras lagi, orang yang sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, bahkan jidatnya sampai nempel ke dinding Ka'bah sekalipun, apabila hatinya tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sholatnya tidak dihitung. Al-Anfal ayat yang ke-35. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi orang-orang yang sholat meskipun jidatnya nempel pada dinding Ka'bah, kemudian hatinya tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dihitung sholatnya. Wa makana sholatuhum. Mereka melakukan peragaan sholat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tak ubahnya seperti bertepuk tangan dan bersiul. Ini menjadi penting hal yang dikatakan sebagai robitoh itu. Karena salah satu kebanggaan seorang anak manusia nanti di akhirat itu akan dipanggil satu-satu. Seseorang bakal dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang namanya Ahmad, hai Ahmad, kesini kau. Tiba-tiba yang dipanggil itu datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad ini bertanya kepada Rasul, dari mana kau tahu ya Rasul? Aku ini namanya Ahmad. Padahal rentang waktu antara aku dilahirkan dan kau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala begitu jauh. Ratusan bahkan lebih daripada 1000 tahun. Tetapi mengapa kau bisa mengenali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan jawaban sederhana. Aku tahu dan aku mengenali setiap orang yang membaca sholawat kepadaku. Artinya Ahmad ini membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini juga merupakan bagian daripada robito. Begitu. Jadi kalau kita ingin dinyatakan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa untuk bersolawat. Solawat itu banyak. Memuji Nabi itu sendiri adalah solawat. Tetapi ada yang namanya king of solawat. Ada rajanya solawat. Itulah yang dikatakan sebagai solawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu king of solawat. Jadi penting untuk diketahui bahwa ternyata memang robitoh ini fungsinya selain merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kebahagiaan, juga setan gak bisa menembus, tidak bisa menggoyah hati kita selama hati kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat yang ke-17 mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan kalau menggoda manusia nggak tanggung-tanggung. Dia datang dari depan. Andai kata di depan kita ada pagar, sebut saja pagar itu tidak bisa ditembus oleh setan, maka setan akan datang menggoda kita itu dari arah belakang. Kalau di bagian belakang kita juga punya tembok yang kokoh, anggap saja tidak bisa ditembus oleh setan, maka setan tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan datang dari arah kanan dan kiri kita untuk menggoda hati kita. Pada ayat tersebut
itu tidak disebutkan setan menggoda dari atas dan setan menggoda dari bawah. Dalam kitab tafsir At-Tabari itu ternyata disebutkan mengapa setan tidak mampu menggoda manusia dari arah atas. Itulah selama hati manusia connect kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang maha atas, Rabbikal a'la, maka selama itu pula setan itu sendiri tidak mampu untuk menggoda manusia, mendatangi hatinya. Ini hal yang sangat penting, karena apabila ternyata kita melaksanakan ibadah tanpa koneksitas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula sebenarnya kita hanya baru melaksanakan peragaan ibadah. Kita bisa melaksanakan ibadah apapun, baik yang sifatnya mahdhah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ghair mahdhah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui aplikasi, artinya sama-sama dengan masyarakat kita. Dalam artian kita memberikan kontribusi kepada sesama. Itu juga termasuk ibadah meskipun dikatakan ibadah ghair mahdhah. Semuanya berbentuk peragaan kalau hati kita tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diperlukan adanya koneksitas itu. Jadi kalimat warob itu ini bukan satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang pentingnya robito. Di dalam surat Yusuf juga ada. Di dalam surat-surat yang lain juga ada. Yang mengatakan bahwa warobatna fi qulubihim. Jadi yang dikatakan robito itu adalah hati, bukan ucapan lidah. Meskipun sekali waktu kita mengatakan begini, aku robito, aku begini dan sebagainya, selama hatinya tidak connect kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu dia itu sendiri sebenarnya tidak dihitung nilai ibadahnya, karena hanya dianggap sebagai peragaan saja. Kita terlalu sering mendengarkan orang berceramah, menyitir salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang lahiriah seseorang, tidak memandang kecakapan seseorang, kecantikan seseorang. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati kamu. Yang dilihat itu bukan bentuk hatinya. Kalau bentuk hati apalagi dilihat daripada sisi biologi, bukan hati itu yang dimaksudkan, tetapi di dalam hati itu ada apa? Nah, di dalam hati itu ada apa? Itulah yang dikatakan sebagai ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam konteks toriko, metode bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir itu ada dua macam. Zikir ada dua macam. Yang pertama ada zikir yang harus diucapkan oleh lidah. Itu namanya zikir jahar. Ada syarat-syaratnya. Membacanya juga harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua bisautin qawi, membacanya dengan menggunakan suara yang keras. Yang ketiga jangan lupa bidharbir syadid, hentakannya harus kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya harus keras. Mengapa harus keras? Banyak ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang itu. Al-Qamar 51 mengatakan, "Lamma sami'u dzikra." Ketika orang-orang kafir mendengar Nabi berzikir, wa yaqulun, mereka orang-orang kafir itu ngomong, innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu seperti orang gila. Jadi mengapa orang kafir itu sendiri mendengar Nabi berzikir? Orang kafir tidak ada yang di sekitar Nabi, tidak ada. Di sekitar Nabi itu adalah para sahabat. Orang kafir itu jaraknya agak jauh. Tapi mengapa sampai mendengar Rasul berzikir? Mendengar Rasul berzikir itu menunjukkan bahwa zikir yang diucapkan oleh Rasul itu dengan menggunakan suara sampai terdengar oleh orang lain. Begitu. Nah, ini zikir yang diucapkan oleh lidah. Zikir yang diucapkan oleh lidah itu mempunyai keterbatasan. Terbatas waktu, terbatas tempat. Masa iya kita sedang naik angkot kemudian kita zikir dengan menggunakan suara keras sementara angkot sedang penuh penumpang. Tetapi yang dibutuhkan dan lebih efektif adalah zikir yang diucapkan oleh hati. Zikir yang diucapkan oleh hati kalimatnya berbeda dengan kalimat yang diucapkan oleh lidah. Begitu. Nah, yang diucapkan oleh hati ini tanpa batas, tidak ada sekat sedikit pun. Kapan saja dan di mana saja boleh dan harus kita lakukan. Karena diucapkan oleh hati, jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu mendeteksi apa yang diucapkan oleh hati kita. Oleh karena itu, meskipun sedang BAB di tempat yang menurut pandangan lahir adalah kotor, tetapi apabila zikir itu dibacanya oleh hati, maka itu sangat potensial untuk dilakukan. Makanya tidak heran
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sosok yang diberkahi itu sendiri berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat 31 daripada surat Maryam. Surat Maryam 31 mengatakan, wa ausani wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku telah dijadikan sebagai sosok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya adalah mengapa Nabi itu menjadi sosok yang diberkahi? Ternyata pada sambungan ayatnya dikatakan wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Jadi aku diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena aku melaksanakan dua hal penting, salat dan zakat sepanjang hayat. Kalau dilihat dari kacamata lahir, kayaknya mustahil. Mustahil kita bisa melaksanakan salat dan zakat sepanjang hayat. Bukankah salat itu sendiri terbatas waktu? Salat fardu saja hanya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau diambil rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu salat saja umpamanya 5 menit, berarti hanya sekedar 25 menit. Dipukul rata saja umpamanya sampai setengah jam. Salat sunat juga nggak banyak-banyak amat. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan, orang itu sendiri bisa menjadi berkah apabila mampu melaksanakan salat sepanjang hayat. Ternyata bisa diurai. Salat sepanjang hayat itu sendiri itu bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah mudawamatil wudu. Kita ini melanggengkan wudu. Melanggengkan wudu itu tidak berarti kita tidak boleh batal wudu, tidak begitu. Jadi selama kita melaksanakan salat zuhur, kemudian kita melaksanakan amaliyah lain, termasuk kita berbincang tentang pengajian ini, maka apabila sekali waktu kita bubar dari pengajian ini, kemudian kita batal wudhu, itu tidak soal. Silahkan saja batal. Tetapi yang sangat diperlukan adalah setelah batal kita berwudhu kembali. Nah, berwudhu kembalinya itu sendiri kita niatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Untuk melaksanakan apapun yang belum tertuntaskan pada hari ini. Dengan catatan sambil menunggu datangnya waktu sholat fardu yang akan datang. Jadi andai kata umpamanya sebentar lagi kita batal wudhu, kemudian kita wudhu kembali sekitar pukul 13, maka kemudian kita masuk kembali ke ruang kerja masing-masing, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sambil menunggu datangnya waktu asar. Apabila waktu asar itu pukul 15, maka rentang waktu antara pukul 13 sampai dengan 15, meskipun kita sedang ada di kamar tempat kita kerja, di ruang kerja, maka itu aktivitas itu dikatakan sebagai sholat. Sholat sepanjang hayat. Itu maksud daripada tafsir tentang ayat 31 daripada surat Maryam. Itu yang pertama. Cara yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana hati kita itu sendiri selalu connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan, hafizu ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu ala sholawati, pelihara olehmu sholat. Yang namanya sholawat itu jamak daripada sholat. Yang dikatakan sholawat artinya himpunan daripada sholat fardu dan sholat sunat. Sholat fardu dan sholat sunat mohon untuk tidak dibeda-bedakan kaifiatnya. Jangan mentang-mentang, ini kan sholat sunat santai aja, atau barangkali ya agak cepat dikit. Tidak begitu. Yang membedakan adalah hanya status hukumnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, status hukumnya adalah fardu. Selain daripada itu hukumnya sunat. Tetapi bagaimana cara melaksanakannya itu tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, itu dikatakan sebagai sholawat. Hafizu itu dengan menggunakan kata kerja bentuk perintah. Pelihara. Jangan sampai cacat. Jangan sampai tercemar. Tetapi ada yang kedua, wassolatil wusta. Dan sholat yang ada di tengah. Yang ada di tengah itu adalah yang ada di dalam hati. Itulah yang dikatakan sebagai zikir khofi. Tiada henti. Sampai kapanpun dan dimanapun. Karena dilakukan oleh hati, dapat kita baca kapan saja dan di mana saja. Saat kita sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, sedang berkendaraan, sedang melakukan apapun, maka itu dikatakan sebagai bentuk koneksitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di dalam bahasa kitab ini itu dikatakan sebagai robito. Nah, jadi yang saya maksudkan, robito itu sendiri merupakan salah satu istilah resmi di dalam Al-Quran
di mana ayat-ayat yang lain juga membicarakan masalah itu. Al-Kahfi ayat yang ke-14 mengatakan warobatna ala qulubihim. Jadi kami, Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hati kita itu untuk dirobitohkan, untuk dikoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian pada ayat yang lain juga dicantumkan, ada pada surat Al-Qasas ayat yang ke-10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigon in kadat la tubdi bihi laula arrobatna ala qalbiha. Jadi yang dikatakan robatna itu pasti ala qalbi. Koneksitas itu sendiri pasti ada hubungannya dengan masalah hati. Oleh karena itu, meskipun umpamanya hati ini merupakan ada wujudnya, tetapi yang dimaksud bukan wujud hatinya, akan tetapi amaliyah yang dilakukan oleh hati itu. Nah, kemudian pada ujungnya ternyata memang setelah ada huruf ro itu ada huruf ba. Robiul awal, gitu ya. Jadi apabila ro itu dimaknai sebagai robitoh, maka huruf ba itu sendiri itu dimaknai sebagai basiro. Bukan pandangan lahir yang dimaksudkan, tetapi pandangan batin. Kalau pandangan lahir kita melihat lautan itu hanya memunculkan riak ombak. Tetapi apabila menggunakan basiroh, ada apa sebenarnya di dalam laut itu? Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan hanya melihat daripada sisi fisik, bukan hanya lihat daripada sisi biologi, tetapi yang dilihat adalah makna daripada apa yang diucapkan oleh hati kita itu. Ini menjadi bagian yang sering dijadikan cernaan oleh kita, bahwa yang namanya basiroh, melihat dengan mata hati itu sendiri, adalah hanya orang-orang yang hatinya bersih yang akan melihat, tidak akan silau dengan kemilaunya dunia. Ini merupakan gambaran daripada bagaimana caranya kita bisa melakukan hal ini. Sudah barang tentu itu memerlukan pelatihan. Nah, pelatihan ini harus dilakukan tajarub miroron. Dalam artian tidak cukup hanya satu kali kita melakukannya, tetapi sering kali, beberapa kali, bila perlu tanpa berhenti kita melakukan itu. Saya ambil contoh, ternyata memang apabila kita melakukan satu aktivitas, sementara aktivitas itu yang kita butuhkan adalah kesuksesan, sementara kita gagal lagi, maka tajarub miroron itu sangat-sangat dibutuhkan. Tajarub miroron itu sendiri sangat banyak. Semacam begini. Yang dikatakan tajarub miroron, supaya hati kita tetap connect kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kewajiban kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan salat. Bukan ansih mendirikan salat, tetapi semua yang berkaitan dengan salat itu juga sama saja hukumnya wajib. Kalau boleh mengambil salah satu rumus di dalam ilmu usul fikih, sangat begitu sangat jelas gitu ya. Mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib, begitu. Apabila kita meyakini salat zuhur itu adalah wajib, sementara salat zuhur baru dikatakan sah apabila kita berwudu, maka wudunya juga hukumnya wajib. Semacam begitu. Nah, jadi bukan ansih melaksanakan salatnya. Nah, kemudian apabila hubungkan dengan yang tadi, ayat pertama daripada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, yang pasti bahagia adalah orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salatnya. Khusyuk itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lahir. Karena pekerjaan hati, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya hati itu sendiri tidak merasa terpengaruh. Gitu ya. Makanya para guru-guru kehidupan itu mengajari kita saat kita melaksanakan ibadah khususnya, umumnya pada kegiatan-kegiatan yang lain, yang harus kita gunakan adalah kacamata kuda. Karena apabila kita sudah meyakini Islam sebagai agama, ada 4 kewajiban kita. Al-Hijr ayat yang ke-65. Apa itu? Pak Asri, kita ini harus berjalan. Yang namanya berjalan itu harus melaksanakan amaliyah. Kita sudah berikrar kita ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mengaku beragama Islam. Apa kewajiban kita itu laksanakan. Apabila kita mempunyai keluarga, maka kewajiban kita bukan hanya kita. Pak Asri bi ahlika. Bawa keluarga. Kalau laki-laki bawa istri. Wajib hukumnya. Makanya dalam konteks ini kadang-kadang ada orang salah
salah pandang, salah pengertian. Dikatakan salah pengertian hukum begini. Haram hukumnya seorang istri itu membuka HP suaminya. Yang kedua, haram bagi seorang istri membuka dompet suaminya. Haram bagi seorang istri merogoh saku suaminya. Tetapi suami harus mengetahui apa yang ada di dalam HP istrinya. Suami harus mengetahui apa yang ada di dalam saku istrinya. Suami harus tahu apa yang ada di dalam dompet istrinya. Perempuan semuanya juga protes. HP saya sampai hang. Perempuan banyak yang protes dengan ucapan saya semacam begitu. Padahal kaitannya sederhana. Bukan Allah tidak adil, bukan. Apabila seorang suami melakukan satu kesalahan, istri enggak ikut terlibat. Apabila seorang suami melakukan kesalahan dan berakibat dosa, istri enggak ikut dosa, enggak. Tetapi kalau istri melakukan kesalahan, sementara suaminya diam saja, maka suami ikut terbawa. Itu persoalannya di situ. Jadi bukan masalah adil tidak adilnya, ini adalah keadilan. Hanya saja karena mungkin kita sudah terlampau dicekoki oleh teknologi, seakan-akan ini adalah hak asasi dan sebagainya lah gitu. Tetapi melupakan sendi-sendi dasar. Nah, sendi-sendi dasar keagamaan adalah begitu, gitu ya. Begitu. Nah, ini merupakan bagian tak terpisahkan daripada apa yang dikatakan sebagai robito. Nah, ini apabila kita kerucutkan, ternyata yang namanya robito, koneksitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya luar biasa. Manfaatnya Allah Subhanahu wa taala itu baru akan mempertimbangkan apa yang kita inginkan itu dilihat daripada koneksitas kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang manusia itu tidak diberi kewenangan. Dalam artian ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jeda sedikit pun apabila seorang anak manusia yang mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika akan direspon. Apa? Pertama, zikir. Fadhkuruni azkurkum. Seberapa besar Allah ingat kepada kita, itu semuanya bergantung kepada seberapa besar hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, gitu ya. Jadi kalau kita umpamanya pengen ya mempunyai keinginan, kapan Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, kok nasib kita begini-begini aja, umpamanya begitu. Itu yang dilihat adalah zikir kita kepada Allah. Ingat enggak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalimatnya begitu. Fazkuruni azkurum, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kecil itu masalah relatif. Ada kalimat fashkuruni. Fashkuruni. Ada kalimatnya begitu indah di dalam Al-Quran, ayat ke-7 daripada surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, la azidannakum. Enggak ada huruf waw di situnya. La azidannakum. Nah, di dalam gramatika bahasa Arab, apabila satu kalimat ada huruf lam ditambah dengan nun taukid, pakai tasdid, itu menunjukkan kepastian. Siapa saja di antara kalian yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan tambah lagi. Begitu, nikmat itu. Ini yang pertama zikir, yang kedua adalah syukur. Sementara yang ketiga adalah doa kita. Ud'uni, enggak ada kalimat lagi kecuali astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, akan aku kabulkan. Semacam begitu. Hanya persoalannya adalah apakah ketiga komponen itu sendiri sudah ada pada diri kita? Apakah komponen itu sudah kita miliki? Maka semua jawabannya adalah bergantung kepada kita masing-masing. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang apa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui harus dibagaimanakan. Terkadang kita meminta sesuatu, tetapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat tahu yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, jadi terakhir yang dikatakan sebagai robito, koneksitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sama apabila kita connect kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai di bulan Rabiul Awal ini menggema di mana-mana orang membaca sholawat. Itu merupakan salah satu wujud bagaimana kecintaan kita kepada Rasul, dan seketika Rasul pun akan mendeteksi siapa sebenarnya yang membaca sholawat kepada beliau itu. Belum lagi apabila kita connect kepada guru-guru kita,
Sebab apabila kita connect kepada orang solihin, itu termasuk ke dalam kategori ibadah. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Begitu ya. Itu apabila kita connect kepada orang yang solihin, gitu ya. Irtibatus solihin itu termasuk ke dalam kategori ibadah. Makanya tidak salah apabila kita ingat kepada orang yang membimbing kita, guru kehidupan kita, guru rohani kita, yang akan menghantarkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sangat dibutuhkan. Makanya kalimat ini sangat bijak apabila kita cermati. Apabila kita meninggal dunia, kita tidak perlu berpikir siapa yang akan mengantarkan jenazah kita ke kuburan. Tidak perlu dipikirkan, apalagi diwasiatkan. Itu urusan orang hidup. Mau pakai ambulan, mau pakai gerobak, mau pakai keranda, mau dilempar, itu bagaimana orang yang hidup. Yang kita pikirkan adalah apabila kita meninggal dunia, siapa yang akan mengantarkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sangat penting. Tidak ada yang mengetahui tentang itu kecuali apabila kita dibimbing oleh seorang mursyid, waliyan mursyida. Wali mursyid itulah yang diberi kewenangan untuk bisa mengetahui. Apakah seseorang itu bisa mengetahui tentang ruh? Sangat bisa. Al-Qur'an yang mengatakan begitu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Arab itu bertanya kepada Nabi tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gitu ya. Tidak ada yang diberikan tentang ruh itu sendiri kecuali hanya segelintir orang. Nah, segelintir orang ini berarti diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengetahui bagaimana caranya kita menapaki jalan supaya ruh kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke stasiun tidak mesti kita menggunakan mobil pribadi. Naik angkot juga bisa, jalan kaki juga bisa. Hanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke stasiun itu akan memerlukan waktu yang berbeda. Seberapa cepat ruh kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala apabila kita meninggal dunia, itu akan bergantung kepada kendaraan yang kita pakai. Apabila kita rajin sholat, rajin puasa, haji umroh bolak-balik setiap tahun, itu sampai ke surganya itu sendiri dengan cara berjalan kaki. Al-abid sayyarun ilal jannah. Sampai ke surganya saja itu dengan cara berjalan kaki. Kalau kita ingin cepat, ada program, namanya program akselerasi percepatan. Percepatan itu mudah. Dengan cara apa? Dengan cara zikir. Suara saja bisa dihitung kecepatannya. Meskipun ada pesawat yang melebihi daripada kecepatan suara. Cahaya saja bisa dihitung kecepatannya, terukur. Tetapi tidak akan lahir seorang anak manusia dan tidak akan ada satu alat secanggih apapun sampai dunia ini berakhir yang mampu menghitung kecepatan zikir. Begitu. Jadi az-zakir thayyarun ilal qurbah. Kalau ahli ibadah saja masuknya ke dalam surga itu dengan cara berjalan kaki, tapi apabila orang berzikir itu caranya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terbang. Jauh sekali kecepatannya antara terbang dan jalan kaki. Nah, ini persoalannya bukan bisa apa tidak kita melakukannya, bukan terletak pada bisa atau tidaknya, tapi mau apa tidak kita melakukannya. Gitu ya. Jadi 3 komponen ini yang akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak untuk menambah pengetahuan, sehingga apabila kita sudah selesai acara pengajian ini, maka kita diberi kemampuan satu tingkat lebih tinggi untuk mengetahui apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai umat yang beragama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa antal kullu wa bikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.